Wahyu Keprabon. Kalau dipandang sisi spiritualnya, itu selesai pada Pak Jokowi. Istilahnya kewahyon atau keprabonnya itu Pak Jokowi itu merupakan wahyu dari bawaan Mataram. Jadi memang Mataram itu kan diteruskan sama Mangkunegoro sama Kasunanan. Jadi wahyu keprabon itu memang dari Kasunanan sama Mangkunegoro yang dipegang oleh istilahnya Wahyu Cokroningrat itu yang dipegang oleh Eyang Sambernyowo atau Raden Mas Said. Mangkunegaran ini ya. Iya, makanya kan itu sebenarnya ada rentetan dari kisah masa lalu dari era kerajaan Singasari Majapahit. Nah, itu istilahnya Wahyu Keprabon yang berasal dari Mataram ini habis kontrak. Iya, jadi bisa jadi setelah Pak Jokowi ini nanti masih ada 2 presiden, tetapi tanpa Wahyu Keprabon. Ya hanya bergelar kepresidenan, tapi ada unsur kewahyon. Karena wahyu benar-benar itu beda. Kita kepilih belum tentu kita, misalkan seseorang terpilih pemimpin belum tentu dia kewahyon. Wahyon. Ya gitu. Jadi memang istilahnya kan ada terhitung 7 itu Pak Jokowi, Satrio Sinisian Wahyu. Nah itu kan terhitung 7 dan setelah itu nggak ada wahyu. Jadi kepilih tapi tanpa wahyu. Apa ada ciri tertentu yang bisa membedakan itu seseorang yang terpilih tapi tidak punya kewahyuan? Secara spiritualnya sangat terbangun pribadinya, kayak misalkan Pak Jokowi. Jadi tidak hanya unsur secara duniawinya, tapi secara spiritualnya itu dia ada laku. Contohnya Pak Karno, Pak Harto, Pak SBY, Pak Jokowi, ya kan? Mereka itu benar-benar berangkat. Jadi gini, wahyu ya RI Republik Indonesia ini dipegang oleh Mangkunegoro sama Kasunanan Surakarta. Contohnya Pak Karno itu dari Kasunanan. Makanya kalau di alam kegaiban Pak Karno itu panggilannya Pak Kusno gitu. Nah, istrinya dari Mangkunegoro, Ibu Haryati, kekuatannya itu ada di perempuannya sebenarnya. Gitu ya. Nah sekarang Pak Prabowo kekuatannya di mana? Iya. Beliau enggak punya istri ini. Nah, karena Wahyu RI ini pemegang utama satu dari perempuannya, keduanya dari laki-lakinya, perempuannya dari Mangkunegoro, laki-lakinya dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Terus Pak Harto dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Ibu Tin Soeharto itu dari Mangkunegoro. Begitu Putin nggak ada, Pak Harto langsung kolab, ya kan? Jadi memang kekuatannya ada di perempuannya atau ibu pertiwinya, ibaratnya gitu. Terus Pak SBY dari Kasunanan, Ibu Ani dari Mangkunegoro. Kekuatannya di Ibu Ani. Terus Pak Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi ini masih kuat walaupun sudah tidak menjadi presiden, tapi dia masih ada dominan gitu. Ada pengaruhnya. Pengaruh. Nah, Pak Jokowi dari Kasunanan, Bu Riana dari Mangkunegoro.
Jadi yang memangku wahyu ke Prabon itu hanya dua. Makanya dibilang Mangkunegara. Mangkunegara sama Kasunanan. Kasunanan. Terus kan kalau menilik dari Mataram itu kan pecahnya kan tidak hanya dua. Iya. Kan ada 4. Ada Kesultanan yang mendapat Jogja dan ada Pakualaman juga. Karena Mangkunegara ini sebenarnya mewakili Kasultanan. Lah dulu kejadian, ini saya rentetkan sampai ke Singasari ya. Boleh. Ya. Wahyu RI dipegang Mangkunegara sama Kasunanan. Gitu. Iya. Dari perempuan, pihak perempuan dan laki-lakinya. Hingga RI ini kan dipegang oleh Mangkunegara sama Kasunanan. Lah, dulu ini saya kembalikan zaman era Mojopahit. Nah, Mojopahit itu dulu runtuhnya kan 1527 Masehi atau 1449 Saka. Lah, itu runtuhnya diakibatkan karena pengaruh dari kerajaan Demak. Jadi Nusantara ini ada 2 kerajaan, Barat dan Timur, yang runtuhnya di era yang sama, yaitu Pajajaran dan Majapahit. Lah, Pajajaran dan Majapahit ini semuanya dijatuhkan oleh kerajaan Islam. Majapahit diruntuhkan oleh keturunannya sendiri. Pajajaran diruntuhkan oleh keturunan sendiri dari kerajaan Cirebon. Nah, sedangkan Majapahit diruntuhkan oleh keturunan sendiri dari kerajaan Demak. Ya. Iya kan? Di abad yang sama, di abad 15 Masehi. Nah, awalnya ini berkaitan dengan kedatangan ajaran Islam ke tanah Jawa. Lah, waktu itu sebenarnya Eyang Bri Kertabumi Brawijaya V itu sudah mewariskan tahtanya untuk meneruskan sebagai Raja Majapahit itu adalah Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Itu sudah akan diturunkan kepada wahyu, itu diturunkan kepada Bondan Kejawen sebagai penerus Brawijaya V atau Kertabumi. Ini nanti terhubung sampai ke RI. Semua itu ada rentetannya. Nusantara ini negara kadewatan, pulau kadewatan, semua akan berkaitan dengan hal yang sifatnya sakral. Nah, awalnya Jinbun atau Raden Patah itu dipengaruhi oleh para wali. Saya mengatakan ini saya ngobrol langsung dengan beliau, Bri Kertabumi. Nah, jadi banyak sejarah yang mungkin dibelokkan. Nah, ceritanya begini. Raden Patah itu dipengaruhi oleh wali. Nah, dengan siasat, dengan tendensi untuk penyebaran agama ini, salah satu kelemahan utama adalah melemahkan rajanya atau ratunya. Sama halnya kita bermain catur, yang kita incar apa? Rajanya kan. Kalau rajanya sudah lemah, semuanya akan lemah. Nah, mereka mencari kelemahan rajanya dan meneliti atau menganalisa bagaimana sifat dari Eyang Bri Kertabumi itu. Eyang Bri Kertabumi itu orangnya welas asih, enggak tegaan, apalagi sama anak. Nah, gitu. Terus ini nanti rentetannya sampai tahun 2027 ini, titik temunya dari penjelasan ini. Nanti saya tempuhkan sampai tahun 2027 ini. Nah, Eyang Brawijaya ini karena mempunyai sifat yang welas asihnya tinggi,
Lah, sedangkan Raden Patah ini dipengaruhi oleh para Sunan. Agar Sunan ini bisa mudah untuk melakukan penyebaran. Sebenarnya niatnya untuk menguasai tanah Jawa.